Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biomedik Bapak Hairul Fadli Mukhtar Lutfi M, SFAM M Biomed. Dan perkenalkan saya Fikra Aulia Pertiwi Ismail dengan NIM 23036501029 dari kelas fisioterapi C. Nah, di sini saya akan membahas tentang obat dexamethasone. Nah, pendahuluan. Apa sih itu dexamethasone? Dexamethasone atau MK125 adalah kortikosteroid berfluorinasi pada posisi yang digunakan untuk mengobati endokrin, rematik, kolagen, dermatologi, alergi, mata, gastrointestinal, pernapasan, hematologi, neoplastik, edema, dan kondisi lainnya. Dexamethasone itu sendiri dikembangkan pada tahun 1957 yang strukturnya mirip dengan kortikosteroid lain seperti hidrokortison dan prednisolon. Dexamethasone mendapatkan persetujuan FDA pada tanggal 30 Oktober tahun 1958 dalam siaran First Uji Coba Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy atau Recovery pada tanggal 16 Juni 2020. Dexamethasone direkomendasikan untuk digunakan pada pasien COVID-19 dengan gejala pernapasan parah. Dexamethasone itu sendiri mengurangi kematian sekitar sepertiga dari pasien yang memerlukan ventilasi dan seperlima pada pasien yang membutuhkan oksigen. Kita masuk ke pembahasan dexamethasone. Dexamethasone adalah glukokortikoid yang tersedia dalam berbagai cara pemberian yang digunakan untuk pengobatan berbagai kondisi peradangan termasuk asma bronkial serta gangguan endokrin dan rematik. Nah, di sini ada beberapa merek yang terdapat pada toko obat atau apotek. Apa sih indikasi dari dexamethasone itu? Dexamethasone memiliki beragam kegunaan dalam bidang medis. Dexamethasone adalah obat glukokortikoid yang digunakan untuk mengobati masalah rematik, sejumlah penyakit kulit, alergi parah, asma, penyakit paru obstruktif kronis, stroke, pembengkakan otak, nyeri mata setelah operasi mata, sindrom vena cava superior atau komplikasi dari beberapa bentuk kanker, dan bersama dengan antibiotik pada tuberkulosis. Dexamethasone juga direkomendasikan untuk pasien COVID-19 yang sakit parah dan memerlukan bantuan oksigen atau ventilasi tambahan. Namun, dokter tidak boleh menggunakannya untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Dexamethasone tentunya juga memiliki kontraindikasi. Kontraindikasi dexamethasone adalah pada pasien yang dilaporkan hipersensitif terhadap obat ini atau kortikosteroid lainnya. Kontraindikasi lain adalah pada pemberian bersamaan dengan vaksin yang mengandung virus hidup, pemberian intramuskular pada pasien yang memiliki risiko pendarahan, misalnya penderita ITP, dan infeksi jamur sistemik kecuali bila dibutuhkan untuk mengatasi reaksi obat akibat amphotericin. Infeksi akut yang tidak diobati misalnya tuberkulosis dan herpes zoster juga merupakan kontraindikasi lain penggunaan dexamethasone karena dexamethasone memiliki efek imunosupresan sehingga dapat memperparah infeksi. Tetes mata dexamethasone dikontraindikasikan pada pasien dengan infeksi jamur atau virus karena dapat memperparah infeksi. Selanjutnya, farmakokinetik dari dexamethasone.
Menurut label produsen, farmakokinetik dexamethasone oral adalah proporsional dosis antara kisaran dosis 0,5 hingga 40 mg. Penyerapannya yaitu waktu rata-rata dexamethasone hingga konsentrasi puncak adalah 1 jam. Kisarannya itu 0,5 hingga 4 jam. Diet tinggi lemak dan berkalori tinggi menurunkan Cmax sebesar 23% dari dosis tunggal dexamethasone 20 mg. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi pada dexamethasone sekitar 77% terikat pada protein plasma manusia secara in vitro. Yang ketiga yaitu eliminasi. Waktu paruh dexamethasone rata-rata adalah 4 jam atau 18% dan pembersihan oral adalah 15,7 liter per jam setelah pemberian dexamethasone dosis tunggal. Yang keempat adalah metabolisme. Dexamethasone dimetabolisme oleh hati atau enzim CYP3A4. Yang kelima yaitu ekskresi. Ekskresi dexamethasone melalui ginjal kurang dari 10% dari total pembersihan tubuh. Kurang dari 10% dexamethasone diekskresikan melalui urin. Selanjutnya farmakodinamik dexamethasone. Dexamethasone dapat melewati membran sel dan berkaitan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Kompleks antara dexamethasone dan reseptor glukokortikoid ini dapat berkaitan dengan DNA sehingga terjadi modifikasi transkripsi dan sintesis protein. Akibatnya, infiltrasi leukosit terhambat, mediator inflamasi menurun, dan edema jaringan berkurang. Selain itu, dexamethasone juga menghambat fosfolipase A2 dan menyebabkan tidak terbentuknya prostaglandin dan leukotrin yang merupakan mediator inflamasi kuat. Efek dexamethasone lainnya adalah meningkatkan sintesis surfaktan, memperbaiki mikrosirkulasi pada paru, meningkatkan konsentrasi vitamin A dalam serum, dan menghambat mitosis. Selanjutnya bagian penutup yaitu kesimpulan. Dexamethasone adalah obat glukokortikoid yang digunakan untuk mengobati masalah rematik, sejumlah penyakit kulit, alergi parah, asma, penyakit paru obstruktif kronis, stroke, pembengkakan otak, nyeri mata setelah operasi mata, sindrom vena cava superior atau komplikasi dari beberapa bentuk kanker, dan bersama dengan antibiotik pada tuberkulosis. Dalam insufisiensi adrenokortikal dapat digunakan juga dalam kombinasi dengan obat mineral kortikoid seperti fluocortisone. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.